Cinta Sang Pendekar, Jilid 5. Begitu terbebas dari desakan Gumala, buaya putih segera melentingkan tubuhnya seraya bersalto sekali di udara. Manis sekali kakinya hinggap di tanah. Namun demikian, wajahnya pucat seperti kapas. Hampir saja nyawanya melayang. Melihat kenyataan ini, buaya putih tidak akan main-main lagi. Maka segera diloloskan sabuk kulit buaya berwarna putih yang melilit pinggangnya. Cetar! Dilecutkannya sabuk itu sekali ke udara. Kemudian dilangkahkan kakinya menghampiri kedua adiknya untuk bergabung. Gumala kini tidak bersikap ceroboh. Pemuda ini tahu kalau ujung sabuk lawan mengandung racun jahat. Sempat tercium olehnya bau amis memuakkan ketika cambuk itu menyambar-nyambar tadi. Haat, buaya putih mendahului menyerang. Sabuk di tangannya melecut di udara sebelum menyambar deras ke arah ubun-ubun Gumala. Hiya, buaya hitam pun tak ketinggalan. Sabuknya mematuk-matuk ganas ke arah dada. Hiaat, teriak buaya belang tak mau kalah. Sabuk buriknya menyapu ke arah kedua lutut. 3 buah serangan secara bersamaan datang, mengancam tubuh Gumala. Suatu kerja sama yang teratur baik. Memang cukup berbahaya serangan ini. Apalagi senjata mereka lemas seperti sabuk kulit. Arah sasaran yang dituju tentu dapat berubah-ubah dalam seketika. Hal ini jelas akan menyulitkan lawan yang diserang. Tapi yang diserang kali ini adalah Gumala, yang memiliki kepandaian luar biasa. Terbukti, pemuda tampan ini sanggup menghadapi Darba. Gerakannya lincah laksana seekor belut, tubuhnya menyelinap di antara hujan serangan sabuk. Namun demikian, Gumala tampak kerepotan juga. Kali ini serangan-serangan sabuk itu benar-benar berbahaya. Rupanya dengan maju bertiga, mereka memiliki tambahan tenaga secara aneh, dan terus mendesak Gumala. Setiap serangan Gumala kini selalu dapat ditahan. Sebaliknya, pemuda ini agak repot juga menghadapi setiap serangan balasan lawannya. Untunglah berkat ilmu meringankan tubuhnya yang memang berada amat jauh di atas lawan-lawannya, sampai saat ini dia masih mampu menyelamatkan diri dari setiap serangan lawan. Belasan jurus telah berlalu, dan Gumala belum juga mampu mendesak lawannya. Hal ini membuat pemuda ini penasaran bukan main. Dia tahu betul kalau tingkat kepandaian ketiga orang lawannya ini berada jauh di bawahnya. Baik dalam hal tenaga dalam, maupun ilmu meringankan tubuh. Tapi, kenapa setelah maju bertiga mereka mampu membuatnya kerepotan? Otak cerdas pemuda berbaju hitam ini segera saja dapat menebak apa penyebabnya. Pasti karena mereka menyerang secara teratur. Saling kerjasama, saling bantu, dan saling dukung. Jadi, seolah-olah mereka terdiri dari satu pikiran saja. Gumala yakin kalau saja mereka mengeroyok secara tak teratur, jangankan hanya 3 orang, biar ditambah 2 kali lipat pun mampu mengalahkan tanpa mengalami kerepotan seperti ini. Jadi rupanya karena keteraturan dalam penyerangan inilah yang menyebabkan mereka begitu tangguh. Kalau saja Gumala bisa membuat mereka kurang menjadi satu saja, pasti kehebatan itu akan hancur. Mendapat pikiran demikian, Gumala mulai menelaah setiap serangannya tadi. Ditemukan kalau tadi penyerangannya berpindah-pindah. Pertama menyerang buaya putih, lalu mengancam buaya hitam. Di lain saat, mencecar buaya belang. Tekadnya sekarang adalah mengarahkan serangan pada satu orang saja. Haat, kini Gumala mengarahkan serangannya pada buaya putih yang memang sejak tadi diincarnya. Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, buaya hitam dan buaya belang bergegas datang menolongnya, menyampoki serangan itu bersama-sama. Tapi kali ini tidak seperti yang sudah-sudah. Gumala kini tidak mempedulikan adanya bantuan itu. Terus saja dicecarnya buaya putih. Melihat hal ini, buaya hitam dan buaya belang pontang-panting mengikuti setiap serangan Gumala. Mereka berusaha untuk terus berada di sisi buaya putih. Dalam beberapa gebrakan selanjutnya, kekompakan kelompok itu pun membuyar. Namun demikian, ketiga orang itu berupaya untuk menyatukan posisi lagi. Hanya saja mereka tetap tidak mampu karena buaya putih memang tak mampu melakukannya. Cecaran demi cecaran Gumala benar-benar merepotkannya. Sampai pada suatu saat, krokek, buaya putih memekik tertahan. Tangan Gumala yang berbentuk cakar telah menghantam telak pelipisnya. Pimpinan 3 buaya ini terhuyung sesaat. Setelah itu, tubuhnya pun ambruk di tanah, diam selama-lamanya. Mati, Kakang, jerit buaya hitam. Grur! Kubunuh kau, geram buaya belang. Kemarahan 2 orang itu kini semakin memuncak melihat kematian buaya putih. Seketika keduanya menerjang Gumala. Cambuk di tangan kedua orang ini melecut nyaring di udara. Gumala hanya tersenyum mengejek. Tanpa kerjasama yang teratur seperti halnya tadi,
tidak sulit baginya untuk merubuhkan mereka. Dibiarkan saja tubuh lawannya mendekat. Dan ketika jarak keduanya telah dekat, tiba-tiba dihentakkan kedua tangannya ke depan. Wut! Angin yang amat kuat berhembus keras ke depan akibat hentakan tangan Gumala. Bres! Tubuh buaya belang dan buaya hitam yang tengah berada di udara, terlempar deras ke belakang bagai dilanda angin ribut sejauh beberapa tombak ke belakang. Luncuran kedua tubuh itu baru terhenti ketika menghantam pagar tembok hingga rubuh. Dan memang, buaya belang dan buaya hitam tidak bangun-bangun lagi. Karuan saja kematian ketiga orang pemimpinnya membuat orang-orang kasar yang tadi mengurung Gumala menjadi gentar. Kini giliran kalian, tegas Gumala seraya menatap mereka satu persatu. Tentu saja hal itu membuat orang-orang kasar itu tanpa sadar melangkah mundur setindak. Tapi tiba-tiba Gumala menoleh ke samping kiri disertai sikap waspada. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya suara berkerisik pelan. Ternyata di samping kirinya dalam jarak sekitar 3 tombak, telah berdiri seorang pemuda tampan berbaju coklat. Pada kedua pinggangnya terdapat sebuah kapak. Kaget, ucap pemuda yang ternyata adalah Darba. Bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. Pantang bagiku untuk membokong lawan. Maka sengaja ku remas-remas daun kering agar kau mengetahui kehadiranku. Aku tidak punya urusan denganmu. Menyingkirlah, tidak punya urusan denganku. Lucu sekali, belum lama ini kau telah menyelamatkan musuh besarku. Bahkan baru saja telah membunuh 3 orang anak buahku. Dan sekarang kau bilang tidak punya urusan denganku? Lucu sekali. Jadi, apa maumu sekarang? Tanya Gumala, bernada menantang. Sederhana saja. Apa? Membunuhmu? Tegas kata-kata Darba. Kau kira mudah membunuhku? Ejek Gumala sambil tersenyum sinis. Hahaha, Darba tertawa. Dulu, guruku memang tidak menang melawan Ki Julaga, gurumu itu. Tapi sekarang, kita buktikan siapa di antara mereka yang lebih hebat. Dari mana kau tahu guruku? Tanya Gumala kaget. Hahaha, mudah saja. Hanya ada 3 orang yang menguasai ilmu-ilmu Ki Gering Langit, selain si tua bangka itu. 2 orang lainnya adalah guruku yang bernama Ki Jatayu dan Ki Julaga. Dan tak mungkin kalau kau murid si tua bangka itu. Jadi jelas kau adalah murid Ki Julaga. Hanya yang membuatku tidak habis mengerti, mengapa kau malah akrab dengan murid si tua bangka itu? Padahal orang tua itulah yang telah membuat gurumu sengsara, jelas Darba. Pemuda itu memang sejak tadi memperhatikan perkelahian Gumala, sehingga berhasil mengetahui dari siapa Gumala memperoleh ilmu itu. Bukan urusanmu, bentak Gumala garang seraya melompat menerjang Darba. Tahu kelihayan pemuda berbaju coklat itu, Gumala segera mengerahkan segenap kemampuannya. Tangan kanannya yang berbentuk cakar menyambar ke arah pelipis, sementara tangan kirinya dipalangkan di depan dada. Melihat serangan itu, Darba hanya tertawa mengejek. Dengan sebuah gerakan sederhana, didoyongkan tubuhnya ke belakang seraya mengangkat tangan kirinya untuk menangkis serangan itu. Bersamaan dengan itu, kaki kanannya menendang ke arah perut. Plak, duk, suara benturan keras antara tangan dengan tangan, dan tangan dengan kaki yang mengandung tenaga dalam dahsyat, terdengar beberapa kali. Tendangan Darba berhasil dipatahkan Gumala dengan tangan kiri yang terpalang dari atas ke bawah. Akibat benturan itu, baik Gumala maupun Darba sama-sama terhuyung. Gumala terhuyung 2 langkah ke belakang. Sementara Darba terhuyung 1 langkah. Gumala menggertakkan gigi. Begitu daya dorong yang membuatnya terhuyung abis, kembali diterjangnya Darba. Kedua tangan Gumala menyambar-nyambar ke berbagai bagian tubuh yang mematikan. Tapi, Darba bukanlah orang yang ilmunya setaraf buaya putih dan adik-adiknya. Tingkat kepandaian pemuda baju coklat ini amat tinggi. Itulah sebabnya, walaupun serangan Gumala datang bertubi-tubi bagaikan hujan, Darba tidak mengalami kesulitan dalam menanggulanginya. Apalagi ketika dia mengeluarkan ilmu tangan pedang yang menjadi andalannya. Gumala tampak berkali-kali berteriak kaget. Pertarungan antara kedua orang muda ini berlangsung cepat. Dalam waktu sebentar saja, belasan jurus telah berlalu. Meskipun demikian, belum nampak tanda-tanda yang akan terdesak. Kelihatannya pertarungan masih berlangsung seimbang. Memang dalam hal tenaga dalam, Darba lebih kuat daripada Gumala. Tapi keunggulan pemuda baju coklat itu bisa diredam oleh tingginya ilmu meringankan tubuh milik Gumala. Itulah sebabnya, selama belasan jurus pertarungan masih berjalan seimbang. Dalam hati Gumala mengakui kalau menghadapi pemuda berbaju coklat ini cukup berat baginya. Ilmu tangan kosong murid Ki Jatayu ini benar-benar membuatnya repot bukan main. Angin dari setiap gerakan tangan pemuda itu bisa membuat pakaiannya koyak-koyak.
Darba mengerutkan alisnya. Ada perasaan heran menjalari hatinya. Mengapa murid Ki Julaga itu kelihatan begitu takut terkena angin serangan tangannya? Memang, angin itu dapat merobek kulit dan daging. Tapi tentu saja tidak berarti buat pemuda di hadapannya ini. Gumala mempunyai tenaga dalam yang tinggi, sehingga angin serangan itu tak akan mampu melukai kulitnya. Paling tidak hanya akan mengoyak pakaian. Tapi, kenapa pemuda itu terlihat begitu khawatir? Setelah tanpa hasil menerka-nerka, akhirnya Darba memutuskan untuk tidak memikirkannya. Biarlah pemuda itu sendiri yang kerepotan menghadapi angin serangan tangannya. Maka segera Darba meningkatkan serangannya. Lewat jurus ke-20, Gumala mulai terdesak. Sebenarnya kalau saja Gumala tidak mempedulikan angin serangan yang mengenai pakaiannya, dia tak akan terdesak begitu. Pemuda ini banyak melakukan gerakan untuk mengelakkan serangan yang sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, dia tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Memang berkat kerajinannya, mengelakkan angin serangan itu, pakaiannya sampai saat ini masih tetap utuh. Hanya ada satu bagian yang robek memanjang pada bahu kanan atas. Haat, tiba-tiba Gumala berteriak nyaring. Kemudian tubuhnya melenting ke belakang sambil berputaran beberapa kali di udara. Dan begitu kedua kakinya hinggap di tanah, tangannya telah menggenggam sebatang pedang. Sing, sing. Baru saja kaki Gumala hinggap di tanah, terdengar desingan nyaring disusul berkelebatnya dua berkas sinar keperakan ke arahnya. Di belakang dua leret sinar itu, tubuh Darba menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Rupanya begitu melihat lawannya melentingkan tubuh ke belakang, Darba yang cerdik segera saja tahu kalau Gumala hendak menggunakan jurus baru. Maka, tanpa ragu-ragu segera dicabut kedua buah kapaknya dan dilemparkan ke arah Gumala. Tak cukup hanya sampai di situ, ia pun melompat menerjang di belakang kedua kapaknya. Gumala kaget sekali. 3 buah serangan mendadak telah mengancamnya begitu kedua kakinya menjejak tanah. Dan ini di luar dugaannya sama sekali. Terang, terang, 2 kali terdengar suara berdenting nyaring. 2 buah kapak itu pun terpental balik dan jatuh ke tanah. Sementara tangan Gumala yang menggenggam pedang pun bergetar hebat. Memang betapa kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam lemparan kapak itu. Namun sebelum Gumala dapat memperbaiki posisinya, serangan susulan dari Darba telah menyambar tiba. Bukek, hei, tubuh Gumala melintir. Pukulan sisi tangan Darba telak menghantamnya. Untunglah di saat terakhir masih sempat dilakukan bacokan sisi tangan itu, sehingga tidak mengenai dada, melainkan bahunya. Putaran tubuh Gumala terhenti ketika menabrak pagar tembok. Tanpa ampun, tubuh yang sedang sempoyongan itu jatuh terguling di tanah. Belum juga pemuda berbaju hitam ini menyadari apa yang terjadi, sosok tubuh yang disangkanya sudah tewas tadi tiba-tiba bergerak. Tangannya yang menggenggam sabuk kulit buaya berwarna hitam itu melayang. Siapa lagi kalau bukan buaya hitam? Wood, Prat, Gumala mengeluh ketika ujung cambuk berduri itu melecut pada bagian bawah dadanya. Kontan rasa panas menjalar di sekitar tempat yang terkena sabetan. Kepalanya pun terasa pusing, sementara buaya hitam sehabis melecutkan sabuknya, mengeluh tertahan dan rubuh dengan napas putus. Baru sekarang ini dia benar-benar mati. Hahaha, sekarang tamatlah riwayatmu. Masih tertangkap oleh pendengaran Gumala, suara tawa penuh kemenangan dari Darba. Dicobanya untuk bangkit, tapi rasa pusing yang menggayuti kepala menghambatnya. Gumala memejamkan matanya ketika dirasakan ada sambaran angin yang berkesiur ke arahnya. Dia hanya menunggu kematian. Dapat dibayangkan betapa kaget hati pemuda berbaju hitam itu ketika pukulan yang ditunggu-tunggunya tak juga sampai. Malah justru dirasakan tubuhnya diangkat sepasang tangan kokoh. Aneh sekali, tapi pikirannya yang masih bekerja dapat merangkai kejadiannya. Bahkan samar-samar didengarnya teriakan-teriakan penuh kemarahan dari Darba. Mau kemana kau, keparat? Memang, Gumala telah ditolong seseorang. Kemudian dirasakan hembusan angin keras meniup dari arah depan. Pertanda kalau orang yang menolongnya tengah membawanya kabur. Dibuka matanya lebar-lebar mencoba melihat penolongnya. Samar-samar terlihat seraut wajah yang tak jelas. Tapi dari rambutnya yang berwarna putih keperakan dan panjang meriap, dapat dikenali siapa penolongnya ini. Kakang Arya, bisik Gumala lemah sebelum akhirnya rubuh tak sadarkan diri. Sang penolong yang memang tak lain adalah Arya Buana, membawa lari Gumala dengan kecepatan tinggi. Pandangan matanya yang tajam dapat melihat kalau kawannya itu terkena racun ganas. Kalau tidak lekas ditolong, bukan mustahil kalau pemuda teman seperjalanannya ini akan tewas.
Dewa Arak memang agak terlambat menolongnya. Karena tadi begitu dilihatnya Gumala mampu mendesak lawannya, pemuda ini masuk ke dalam gedung, mencari tahu barangkali guru pemuda berbaju coklat itu ada di dalam. Begitu keluar, dilihatnya Gumala dalam keadaan gawat. Buru-buru dia bergerak menolong dan membawanya kabur. Arya menghentikan larinya ketika merasa yakin kalau Darba tidak mengejarnya lagi. Diturunkannya tubuh Gumala hati-hati di atas rumput, lalu diperhatikannya luka yang terdapat pada tubuh pemuda itu. Sekali pandang saja, Dewa Arak ini segera tahu kalau luka pada bagian bawah dada itulah yang lebih berbahaya, karena mengandung racun ganas. Untungnya racun itu daya kerjanya lambat, sehingga belum menjalar kemana-mana. Arya tidak mau membuang-buang waktu lagi. Cepat tangannya bergerak. Briet! Arya Buana terpekik kaget. Sepasang matanya terbelalak lebar seolah tak percaya akan apa yang dilihatnya. Di balik baju yang telah terobek lebar itu, pada bagian dada nampak terpampang 2 buah bukit kembar yang mulus menantang. Darah kelaki-lakian Arya Buana seketika bergolak. Jantungnya jadi semakin keras berdegup. Pemuda itu menelan ludah dengan perasaan tegang. Ternyata kawannya yang disangka seorang pemuda, ternyata wanita. Ditatapnya sekali lagi 2 buah bukit kembar di hadapannya, untuk lebih meyakinkan penglihatannya. Benar, tidak salah lagi. Itu adalah payudara wanita. Perasaan penasaran membuat Arya memperhatikan wajah Gumala palsu. Dan sekarang jantungnya semakin berdebar tegang, ketika kini dapat melihat wajah itu lebih jelas lagi. Wajah itu, mulut itu, bibir itu, dan sepasang mata itu, mengingatkannya pada seseorang. Seorang gadis berpakaian serba putih yang amat dekat di hatinya, Melati. Melati, jerit hati pemuda berambut putih keperakan ini ketika kini dikenalinya wajah itu. Benar. Wajah itu adalah milik Melati. Wajah yang selalu dirindukannya, dan kini wajah itu berada dalam ancaman bahaya maut. Arya Buana kini dilanda kebimbangan. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Tentu saja sudah pasti mengobati Melati. Tapi, caranya, tidakkah gadis itu nanti akan bertambah marah padanya? Beberapa saat lamanya terjadi perang batin dalam diri Arya. Antara mengobati gadis itu, dengan kemarahan yang sudah pasti bakal diterimanya. Karena jalan satu-satunya untuk mengeluarkan racun hanyalah dengan menyedot darah itu keluar. Menyedotnya dengan mulut. Setelah lama dilanda kebimbangan, akhirnya Dewa Arak memutuskan untuk melakukannya. Biarlah, marah pun tak mengapa. Yang penting gadis itu dapat selamat. Kini walaupun dengan setengah hati, Arya mendekatkan mulutnya ke bagian bawah 2 bukit kembar itu. Ditempelkan bibirnya dan disedotnya darah yang telah mengandung racun itu, kemudian diludahkan. Demikian dilakukannya berkali-kali sampai akhirnya darah yang diludahkannya mulai memerah, tidak hitam seperti sebelumnya. Oh, terdengar keluhan dari mulut Melati, ketika Arya masih sibuk menyedot sisa racun yang masih bersemayam sampai diyakininya racun itu bersih sama sekali. Dan sudah diduga oleh Arya kalau Melati akan terkejut setengah mati. Gadis itu seketika memekik, lalu bergegas bangkit dengan wajah memerah bagai kepiting rebus. Manusia kurang ajar, teriak Melati keras. Tangannya pun melayang, plak. Dengan deras dan keras telapak tangan gadis itu menamparkan pipi Arya. Begitu kerasnya sehingga nampak pada pipi pemuda itu tergambar telapak tangan berwarna merah. Tunggu sebentar, Melati, akan kujelaskan, ucap Arya gugup. Tapi Gumala yang sebenarnya Melati itu sama sekali tidak mempedulikannya. Segera dia bangkit, lalu merapikan pakaiannya. Dan kembali diterjangnya pemuda itu. Bukek. Dengan telak, tendangan itu menghantam Arya yang sama sekali tidak berusaha mengelak atau melawan. Untungnya Melati hanya mengerahkan sebagian kecil tenaga dalamnya ketika melihat pemuda berambut putih keperakan ini sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Meskipun begitu, tetap saja sekujur tubuh Arya yang terkena sasaran pukulan dan tendangan itu jadi matang biru. Tiba-tiba terdengar seruan tertahan keluar dari mulut Melati. Tubuhnya kemudian melesat dari situ, meninggalkan Arya. Melati, tunggu, teriak pemuda berbaju ungu itu keras tanpa berusaha mengejar. Tapi gadis itu sama sekali tidak mengacuhkan teriakan Arya. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak, ia terus saja berlari, sehingga sesaat kemudian tubuhnya lenyap di telan jalan. Melati, Melati, keluh Dewa Arak. Sepasang matanya memandang kosong ke depan. Sudah diduga kalau peristiwa seperti ini akan terjadi. Dia sama sekali tidak menyalahkan Melati. Memang wajar kalau gadis itu bersikap demikian, karena tentu merasa malu. Hanya satu hal yang disesali Arya,
mengapa perjumpaannya dengan gadis yang telah mencuri sekeping hatinya itu selalu menimbulkan hal yang berakhir tidak menyenangkan. Hah, Dewa Arak menghela napas dalam-dalam. Diambilnya guci yang terikat di punggung, lalu diangkatnya ke atas mulutnya. Dan, gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan ketika arak itu memasuki tenggorokan Arya. Sesaat kemudian kedua kaki pemuda ini pun goyah. Tapi ia tidak peduli. Dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan tugas yang tertunda, mengunjungi tempat kediaman pembimbingnya. Ingin dibuktikan, apakah ada kejadian tidak enak yang menimpa guru dan ibunya, seperti yang selalu muncul dalam mimpi-mimpinya. Cinta Sang Pendekar, Jilid 6, Gumala, yang kini ternyata adalah Melati, melesat kabur dengan mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimiliki. Sebenarnya dia tidak menyalahkan tindakan Arya. Disadari kalau Dewa Arak melakukan hal itu hanyalah untuk menyelamatkan nyawanya. Sama sekali tidak untuk melakukan hal yang bersifat kurang ajar. Memang sebenarnya Dewa Arak itu tidak mengetahui kalau ia adalah seorang wanita. Bahkan wanita yang dirindukan dan dicari-carinya selama ini. Memang selama melakukan perjalanan bersama Dewa Arak, pemuda itu telah bercerita banyak tentang Melati. Tentu saja juga diungkapkan perasaan cintanya terhadap Melati yang diutarakan pada Gumala, kawan seperjalanan yang dikira adalah seorang pemuda. Diceritakan pula oleh Dewa Arak kalau Melati telah membencinya. Hampir saja Melati yang waktu itu menyamar sebagai Gumala membuka rahasianya sendiri. Sebenarnya Melati sama sekali tidak membenci pemuda itu. Bahkan sebaliknya, mencintainya. Tapi, rasa malu dan beberapa sebab lain membuatnya merasa rendah diri bersama-sama Arya. Salah satu hal yang paling berat adalah janjinya terhadap ayahnya. Gadis itu memang telah bersumpah untuk memberi hukuman pada pemuda itu. Tapi janji itu sulit dilakukannya, karena cintanya pada Arya Buana. Maka Melati memutuskan untuk menjauhi Arya saja. Tapi ternyata rasa rindu untuk melihat Dewa Arak itu tidak tertahankan lagi. Setelah lama otaknya bekerja keras, akhirnya didapatkan satu jalan untuk dekat dengan pemuda itu tanpa diketahui. Apalagi kalau tidak dengan jalan menyamar. Tapi siapa sangka kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Tanpa sengaja, pemuda itu telah berhasil membongkar rahasianya. Bahkan dengan cara yang membuatnya malu besar. Dewa Arak telah melihat bagian tubuhnya yang paling dirahasiakan, payudaranya. Dan sekarang, bagaimana Melati dapat bertemu dengan pemuda itu lagi? Rasanya setiap kali melihat Arya, kembali teringat peristiwa memalukan itu. Sambil terus berlari cepat, pikiran Melati terus bekerja. Disadari kalau ia tidak mampu berpisah dengan pemuda berambut putih keperakan itu terlalu lama. Rasa rindu senantiasa menggigit hatinya, setiap kali berpisah dengan pemuda itu. Begitu juga kali ini, secara diam-diam dibayanginya perjalanan Dewa Arak, tanpa sepengetahuan pemuda itu sendiri. Arya melakukan perjalanan dengan berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Mimpi buruk yang berturut-turut dan perasaan tidak enak yang selalu mengganggu hati, membuatnya bertindak begitu. Beberapa hari kemudian, sampailah pemuda berambut putih keperakan ini di pintu gerbang sebelah barat desa Jati Alas. Desa yang terdekat dengan tempat tinggal pembimbingnya, Ular Hitam. Arya Buana memperlambat langkahnya. Matanya memandang berkeliling, memperhatikan keadaan desa ini. Dan kening pemuda ini seketika berkerut. Suasana desa ini sepi sekali. Pintu-pintu dan jendela-jendela semua tertutup rapat. Kening Dewa Arak berkerut. Dugaannya, pasti ada sesuatu kejadian yang telah menimpa desa yang baru beberapa pekan ditinggalkan ini. Dan perasaannya pun jadi kian tidak enak. Mungkinkah Ular Hitam tidak melihat keadaan ini? Bukankah desa Jati Alas ini adalah tempatnya memenuhi keperluan sehari-hari? Mustahil kalau tidak melihat keadaan yang mencurigakan ini. Tuan Dewa Arak, sebuah panggilan menyadarkan lamunan pemuda ini. Ditolehkan kepalanya ke arah asal suara. Tampaklah seorang pemuda bertubuh tegap yang dikenalnya bernama Surya tengah berlari-lari menghampiri, baca serial Dewa Arak dalam episode Pedang Bintang. Ada apa? Tanya Arya begitu tubuh Surya telah dekat. Gawat, Tuan Dewa Arak, ujar Surya masih terengah-engah. Panggil saja aku Arya, pinta pemuda berambut keperakan itu. Risih rasanya mendapat panggilan yang begitu tinggi. Ada apa? Sementara itu, Surya mengatur napasnya sebelum kembali berbicara. Beberapa pekan yang lalu, seorang pemuda datang ke desa ini menanyakan tempat tinggal kakek Ular Hitam. Pemuda, bagaimana ciri-cirinya? Tanya Arya. Dadanya tiba-tiba terasa berdebar tegang. Enggege, tampan, pakaiannya coklat,
dan di kanan kiri pinggangnya terselip kapak berwarna perak. Berubah wajah Dewa Arak mendengarnya. Jelas kalau pemuda yang disebutkan ciri-cirinya itu adalah Darba. Arya pun sudah mengetahui pula maksud pemuda itu mencari pembimbingnya. Hal ini membuat perasaan tidak enaknya semakin menjadi-jadi. Lalu, tanya Arya pelan. Ketegangan membuat suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Melihat sikapnya yang mencurigakan, Ki Pandu tidak memberitahukannya. Tapi, akibatnya gawat. Pemuda itu membunuh Ki Pandu. Tidak hanya itu saja, semua penduduk yang tidak mau menunjukkan tempat tinggal kakek ular hitam dibunuh tanpa kenal ampun. Ah, desah Arya kaget. Akhirnya salah seorang penduduk memberitahukannya, jelas Surya perlahan. Sepertinya pemuda ini merasa menyesal mengapa hal itu terjadi. Arya hanya diam terpaku. Dimaklumi kalau akhirnya ada penduduk yang memberitahukannya. Memang sebagai seorang pendekar, Dewa Arak lebih mementingkan penduduk biasa daripada orang yang pandai ilmu silat. Setelah mendapat keterangan tentang tempat tinggal kakek ular hitam, pemuda itu pun pergi. Aku bergegas pergi ke sana, dengan meminjam seekor kuda yang memiliki kemampuan berlari paling cepat. Maksudku, ingin memberitahukan kakek ular hitam, ada orang jahat mencarinya. Lalu, tanya Arya, dadanya berdebar tegang. Surya tampak ragu, sayang kedatanganku terlambat, dan Arya. Lalu, apa yang terjadi dengan kakek dan ibuku? Desak Arya setengah berteriak. Ketegangan membuat pikiran jernihnya menguap. Dicekalnya leher baju Surya dan dihentak-hentakannya. Katakan, apa yang terjadi pada kakek dan ibuku? Tubuh Surya gemetar, apalagi ketika menatap sepasang mata yang mencorong dari pemuda berambut putih keperakan itu. Nyalinya kontan menciut, dan Arya, sadar, ucap Arya gemetar. Ucapan Surya itu rupanya berhasil menyadarkan Dewa Arak. Perlahan cekalan Arya pada leher baju pemuda itu mengendur. Kemudian tubuh Surya pun diturunkan. Arya menghembuskan napas berat, sepasang matanya pun kembali meredup. Ditekap wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan aku, Kang, ucap Arya lirih. Aku hilaf, tapi, kuharap Kakang bersedia mengatakan apa terjadi pada kakek dan ibu. Katakan, Kang, sekalipun berita itu buruk, aku sudah siap untuk mendengarnya. Surya menelan ludahnya sebentar, ditatapnya dalam-dalam wajah Arya Buana. Aku melihat, kakek ular hitam, dan ibu dan Arya tergeletak di tanah. Arya memejamkan matanya. Sudah dapat diduga bagaimana nasib kedua orang yang sangat dicintainya itu. Benarlah apa yang dilihatnya dalam mimpi-mimpinya itu. Bagaimana keadaan mereka? Mereka tewas dengan cara yang menyedihkan, dan jahanam, jerit Dewa Arak keras. Kalau Aden ingin menengoknya, silakan, dan mereka kukuburkan di halaman samping, dekat pohon jambu. Tapi Arya sudah tidak mendengar ucapan Surya lagi. Tepat saat jeritan kemarahannya keluar dari mulut, tubuhnya pun melesat dari situ. Sedangkan Surya hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menatap tubuh pemuda berambut putih keperakan yang kian mengecil dan akhirnya lenyap di telan jalan. Arya duduk bersimpuh di depan dua buah gundukan tanah yang masih baru. Pada dua buah gundukan itu terpancang papan nisan yang bertuliskan nama orang-orang yang terkubur di dalamnya. Dalam hati pemuda berambut putih keperakan ini bersyukur melihat adanya papan nisan pada dua buah kuburan ini. Sekuat tenaganya Arya berusaha menahan jatuhnya air mata. Pantang baginya untuk menangis, betapapun beratnya kesedihan yang ditanggung. Kakek, ibu, ucap Arya pelan di depan dua kuburan itu. Mengapa kalian pergi begitu cepat? Aku belum lagi sempat membalas budi kalian yang begitu besar terhadapku. Aku berjanji, kek, ibu, akan kubalas perbuatan keji ini. Dewa Arak menghentikan ucapannya. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya suara langkah kaki perlahan di belakangnya. Khawatir kalau pemuda baju coklat itu lagi yang datang, Arya buru-buru menoleh namun bersikap waspada. Sekitar 5 tombak di depannya tampak berdiri dua sosok tubuh. Salah seorang di antara mereka telah dikenalnya. Dialah nenek yang selalu berpakaian serba putih, berjuluk Dewi Bulan. Sementara orang yang berdiri di sebelahnya, seorang laki-laki tua bertubuh agak pendek, bulat, dan berkepala botak. Sebuah rompi berwarna hijau, dan celana sebatas bawah lutut yang juga berwarna hijau, menutupi kulit tubuhnya yang berwarna kehijauan. Kelabang hijau, begitu julukan yang dimilikinya. Si nenek mulanya terperanjat ketika melihat Arya. Jelas, pemuda itulah yang telah membuatnya terhuyung belum lama ini.
Tapi di lain saat, rasa terperanjatnya berganti rasa marah yang meluap-luap. Dia bocah yang kuceritakan itu, kelabang hijau, tegas Dewi Bulan memberitahu kakek gundul di sebelahnya. Sekarang tidak akan kubiarkan dia lolos lagi. Sabar dulu, Dewi Bulan, cegah kelabang hijau sambil menarik tangan nenek yang sudah bergerak maju itu. Apa hakmu menghalangiku? Tantang Dewi Bulan. Disentakkan tangannya yang dicekal kakek gundul berkulit kehijauan itu. Aku memang tidak berhak menghalangi tindakanmu. Tapi, tidak untuk kali ini, tegas kelabang hijau. Heh, kenapa begitu? Suara Dewi Bulan mulai melunak. Disadari adanya tekanan kesungguhan pada nada suara kakek berompi hijau ini. Karena dia pasti mempunyai hubungan dengan ular hitam. Kalau tidak, tak mungkin akan duduk termenung di situ. Apakah kau tidak mendengar berita yang menghebohkan dunia persilatan belakangan ini? Berita apa itu? Tanya Dewi Bulan tertarik. Ular hitam memiliki seorang murid yang telah menggemparkan dunia persilatan. Kudengar banyak tokoh tangguh yang rubuh di tangannya. Nenek berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Aku juga tahu, kalau tidak salah, pemuda itu berjuluk Dewa Arak. Tepat, Dewi Bulan termenung. Dan ciri-ciri Dewa Arak mirip pemuda ini, sambung kelabang hijau lagi. Ah, kau benar, nenek tinggi kurus ini mulai teringat. Sementara itu, Arya juga terkejut melihat nenek berpakaian serba putih itu. Kelihayan nenek ini sudah dirasakannya. Sekarang dia datang berdua dengan kawannya yang sekali lihat saja diketahui kalau kepandaiannya tidak rendah. Dewa Arak sekarang tengah dilanda kemarahan yang meluap-luap. Tapi, tentu saja sebagai seorang pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, pemuda ini tidak meluapkan amarahnya secara sembarangan. Maka Arya yang memang tidak ingin mencari permusuhan, mencoba bersikap tenang. Ditunggu bagaimana tindakan Dewi Bulan terhadapnya. Jelas terlihat kalau nenek itu akan menyerangnya. Tapi, untungnya ditahan oleh kakek berkulit kehijauan di sebelahnya. Untuk beberapa saat lamanya tampak kalau kedua orang itu saling bertengkar. Tentu saja berkat pendengarannya yang tajam, Arya dapat mendengar apa yang dipertengkarkan. Dan hal ini membuatnya agak terkejut. Karena dari percakapan itu dapat diketahui kalau kakek dan nenek ini seperti mengenal almarhum pembimbingnya, ular hitam. Siapakah kedua orang ini sebenarnya? Kini kelabang hijau dan Dewi Bulan melangkah menghampiri Dewa Arak. Sedangkan pemuda itu berdiri diam menanti. Sikapnya terlihat tenang saja, walaupun sebenarnya jantung berdebar tegang. Anak muda, tegur kakek berkulit kehijauan itu. Katakan secara jujur, apa hubunganmu dengan almarhum ular hitam? Arya tidak mendengar adanya nada permusuhan dalam pertanyaan kakek itu. Baik terhadapnya maupun terhadap gurunya. Saya muridnya, Kek, jawab Arya jujur. Memang, walaupun pemuda ini tidak belajar secara langsung, tapi ular hitamlah yang membimbingnya untuk mempelajari ilmu-ilmu peninggalan Ki Gering Langit. Biarpun kakek itu sendiri tidak mau dianggap guru, Arya tetap menganggapnya guru. Bisa ku percaya kata-katamu, anak muda, tegas kelabang hijau kurang percaya. Dia bohong, selak Dewi Bulan sebelum Arya sempat menjawab. Tidak sedikit pun kulihat ilmu-ilmu yang dimiliki ular hitam ketika aku melawannya. Apa yang nenek katakan memang benar, sahut Dewa Arak. Tapi, beliaulah yang selama ini membimbingku sehingga memiliki kepandaian seperti sekarang ini. Salahkah kalau aku menganggapnya sebagai guru? Apa yang dikatakannya memang benar, Dewi Bulan, tegas kelabang hijau mendukung alasan Arya. Tapi perlu kau ketahui, anak muda, kami mempunyai urusan dengan ular hitam. Nah, sekarang bersediakah kau mewakilinya untuk menyelesaikan urusan itu? Sepanjang urusan itu tidak bertentangan dengan kebenaran, aku bersedia mewakili almarhum guruku, jawab Arya tegas. Hahaha, bagus, kami percaya, kau tidak akan mengecewakan kami. Dewi Bulan telah banyak bercerita tentang dirimu. Julukanmu pun telah membuat banyak tokoh berpikir beberapa kali untuk berurusan denganmu. Kami yakin kau dan ular hitam tidak ada bedanya. Seketika berubah wajah Arya. Maksud, kakek, tanya Dewa Arak. Wajah kelabang hijau berubah serius. Sejak puluhan tahun yang lalu, kami adalah sepasang tokoh yang tidak terkalahkan. Kami pun gemar bertanding, sehingga tak terhitung lawan yang rubuh di tangan kami. Sampai akhirnya, kami bertemu dengan ular hitam. Melalui suatu pertarungan yang sengit, kami berhasil dikalahkannya. Tentu saja hal ini membuat penasaran, di samping malu yang besar. Maka kami katakan padanya, bahwa 10 tahun lagi kami akan datang menantang untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tapi rupanya kami sedang sial, karena lagi-lagi berhasil dikalahkan gurumu.
Semenjak itu kami pun kembali giat berlatih, memperdalam ilmu-ilmu kesaktian. Tapi siapa sangka, di waktu kami telah merasa yakin akan dapat mengalahkannya, ular hitam telah lebih dulu pergi ke alam baka. Siapa yang tidak kesal? Untunglah ada dirimu yang menjadi muridnya. Tapi tentu saja kau akan kami beri kelonggaran. Kau kuberikan kesempatan mencari kawan untuk menantang kami berdua. Kau kami tunggu bulan purnama mendatang di puncak Bukit Gading, dekat pohon flamboyan kembal. Setelah berkata demikian, kelabang hijau segera melesat dari situ, diikuti Dewi Bulan. Begitu cepatnya mereka bergerak, sehingga dalam sekejap saja yang terlihat hanya 2 buah titik yang semakin lama semakin kecil yang akhirnya lenyap di kejauhan. Hah, Arya menghela napas panjang. Dipandanginya bayangan tubuh kedua orang itu, sampai akhirnya tak terlihat lagi. Arya yang tengah diamuk amarah meluap-luap, mengerahkan segenap kemampuan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki. Dewa Arak memang ingin buru-buru sampai di rumah kediaman kepala desa Jipang, yang kini ditempati Darba dan anak buahnya. Beberapa hari kemudian, pemuda berambut putih keperakan ini pun telah sampai di mulut desa. Tapi, Dewa Arak agak terperanjat ketika tiba di Simpang 3. Tampak di depan pintu gerbang rumah kepala desa itu tengah terjadi keributan. Di situ juga terlihat beberapa orang yang dikenali sebagai anak buah Darba. Mereka kini tengah mengeroyok seseorang yang tidak jelas terlihat karena jarak yang agak jauh. Bergegas Arya berlari menghampiri. Sesaat kemudian, Dewa Arak telah berada dalam jarak 3 tombak dari arena pertempuran. Dari sini dapat terlihat jelas siapa orang yang tengah dikeroyok itu. Dan ini membuat pemuda berbaju ungu ini menjadi agak terkejut. Orang yang tengah dikeroyok itu berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tegap dan kekar. Pada baju hitam bagian dada sebelah kiri terdapat sulaman cakar burung Garuda dari benang emas. Di tangannya tergenggam sebuah baja hitam berbentuk cakar yang dikibas-kibaskan dengan ganas. Kemana saja cakar baja hitam bergerak, di situ pasti ada sesosok tubuh yang rubuh. Cakar Garuda, desah Arya. Tapi pemuda ini tidak bisa berlama-lama mengamati pertarungan. Ternyata Darba yang memang ada di situ dan tengah dicarinya, bergerak menghampiri. Heh, kau lagi, Dewa Arak. Rupanya kau tidak kapok juga. Atau, kali ini bersama-sama temanmu akan mengeroyokku, ejek Darba memanas-manasi. Sepasang matanya berkeliaran ke sekeliling mencari-cari Gumala. Diam-diam pemuda ini memang merasa cemas, kalau pemuda murid Ki Julaga itu datang. Hatinya merasa lega ketika tidak melihat bayangan pemuda berbaju hitam itu. Pembunuh biadab, kau harus menebus perbuatan kejimu itu pada guru dan ibuku. Hahaha, tawa murid Ki Jatayu itu meledak. Syukurlah kalau kau telah mengetahuinya. Sayang, waktu itu kau tidak berada di sana, Dewa Arak. Kalau saja ada, tentu aku tidak perlu repot-repot lagi mencarimu. Arya menekan kemarahan yang membakar dada. Walau perasaan marah yang melanda telah begitu besarnya, tapi pemuda ini berusaha untuk tidak mengumbarnya. Diangkatnya guci araknya ke atas kepala. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan ketika arak itu mulai memasuki tenggorokannya. Tubuhnya pun mulai terasa hangat. Dewa Arak sadar kalau lawan di hadapannya ini memiliki kepandaian tinggi. Maka kini dia tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan ilmu andalannya. Sret, sret, Darba pun mencabut kapak yang terselip di pinggangnya. Secepat itu pula, pemuda berbaju coklat ini melayangkannya ke arah Arya Buana. Suara angin menderu keras menyambar sebelum serangan kapak itu sendiri tiba. Arya tidak berani bertindak gegabah. Segera saja kakinya bergerak melangkah terhuyung dan sempoyongan, sehingga serangan kapak Darba mengenai tempat kosong. Tapi pemuda baju coklat itu tidak bingung. Rupanya Darba telah cukup mengenal ilmu 8 langkah belalang. Terbukti walaupun serangan kedua kapaknya mengenai tempat kosong, tapi dengan kecepatan gerak tangan yang mengagumkan, diputarnya kedua kapak itu. Seketika dua senjata itu dihantamkan ke belakang melalui bawah ketiak. Dugaan Darba sama sekali tidak salah. Selagi pergelangan tangannya memutar kapak dari belakang, Dewa Arak memapak menggunakan guci ke belakang punggung Darba. Klang, klang, terdengar benturan nyaring ketika kapak itu bertemu badan guci. Akibatnya kedua belah pihak sama-sama terhuyung 2 langkah. Bedanya, kalau Arya terhuyung mundur, sedangkan Darba melangkah maju. Meskipun tubuhnya masih terhuyung, Dewa Arak menyempatkan diri memeriksa gucinya. Benturan yang keras itu membuatnya merasa khawatir kalau gucinya itu rusak. Legalah hatinya ketika dilihatnya tidak ada kerusakan sedikit pun pada gucinya. Jangankan rengat, gompal saja tidak.
Ketika tenaga yang mendorongnya habis, cepat-cepat Arya memburu dengan totokan-totokan ke arah kepala Darba. Cepat bukan main gerakan pemuda berambut putih keperakan itu. Tapi, gerakan yang dilakukan murid Ki Jatayu juga tak kalah cepat. Wut, wut, sambil membalikkan tubuh, Darba mengayunkan kedua kapaknya memapak tangan kiri Dewa Arak yang melakukan totokan-totokan berbahaya ke kepalanya. Dan tentu saja pemuda berpakaian ungu ini tidak bersedia tangannya terpapas putus oleh sepasang kapak di tangan lawan. Dengan liukan aneh, kembali ditarik pulang serangannya. Berbareng dengan itu, kaki kanan Dewa Arak mencuat ke depan menyambar ulu hati. Seketika Darba terperanjat, namun tidak menjadi gugup. Segera digenjotkan kakinya. Di lain saat, tubuhnya melenting, lewat di atas kaki yang mengarah ulu hatinya itu. Wut, bersamaan dengan itu, kapak di tangan kanannya disabetkan ke arah leher Arya. Sedangkan Dewa Arak yang tahu akan keistimewaan gucinya, tidak ragu-ragu lagi untuk menangkisnya. Klang, lincah laksana seekor kera, Darba menggulingkan tubuhnya di tanah. Cepat-cepat dia bangkit kembali, lalu dengan kecepatan mengagumkan langsung menyerang Arya. Kedua kapak di tangannya pun kembali berkelebat cepat mencari sasaran. Arya yang memang tengah sakit hati terhadap pemuda itu, tidak sungkan-sungkan lagi mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Tubuh pemuda itu meliuk-liuk aneh, dan langkah-langkahnya sempoyongan. Tapi justru dengan bertingkah seperti itulah letak kedahsyatannya. Darba kini harus menelan kenyataan pahit. Lawannya ternyata kini tidak selemah dulu. Dengan guci di tangan, kepandaian Dewa Arak kini luar biasa sekali. Sekarang pemuda berbaju coklat itu merasakan kehebatan Arya Buana. Dan Darba juga baru sadar kalau kehebatan pemuda di hadapannya ini bertumpu pada gucinya. Puluhan jurus telah berlalu, tapi belum nampak ada tanda-tanda yang akan terdesak. Kepandaian keduanya kelihatan masih seimbang. Cinta Sang Pendekar, Jilid 7. Sementara itu, pertarungan antara Cakar Garuda menghadapi pengeroyokan anak buah Darba berlangsung tidak seimbang. Kepandaian wakil ketua perguruan Garuda Emas itu memang terlalu tangguh untuk para pengeroyoknya. Setiap kali besi berbentuk cakar di tangannya bergerak, setiap kali pula ada satu nyawa melayang. Jerit kematian terdengar saling susul. Pekik nyaring melengking panjang, mengiringi rubuhnya orang terakhir para pengeroyok itu. Cakar Garuda memandangi tubuh-tubuh yang terkapar itu sejenak, baru kemudian beralih pada pertarungan antara Dewa Arak menghadapi Darba. Terdengar suara bergemeletuk dari gigi-gigi wakil ketua perguruan Garuda Emas ini. Amarahnya langsung bangkit ketika melihat orang yang dicari-carinya, karena telah membasmi perguruannya. Hiya, diiringi pekik kemarahan laksana binatang terluka, Cakar Garuda melompat menerjang Darba, ketika pemuda itu tengah melentingkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari serangan Dewa Arak. Arya kaget bukan main, ia tahu kalau Cakar Garuda bukanlah tandingan Darba. Kepandaian wakil ketua perguruan Garuda Emas itu masih terlalu rendah. Jadi, kalau dia menyerang pemuda baju coklat itu sama saja dengan mencari mati. Tahan, cegah Arya berteriak. Tapi terlambat, tubuh Cakar Garuda telah melompat menerjang. Seketika Dewa Arak jadi menunda serangannya. Tubuh Cakar Garuda yang melayang itu jelas menghalangi gerakannya. Darba hanya mendengus. Tiba-tiba saja jari-jari kedua tangannya yang terbuka, dihentakkan ke depan. Wus, bres, huk. Angin yang amat kuat keluar dari telapak tangan Darba yang terbuka itu, dan meluruk deras ke arah Cakar Garuda. Wakil ketua perguruan Garuda Emas ini kaget sekali. Dicobanya untuk mengelak, tapi tubuhnya yang berada di udara itu menyulitkannya untuk menghindari. Apalagi memang tingkat ilmu meringankan tubuhnya belum mencapai taraf kesempurnaan. Kontan serangan pukulan jarak jauh itu menghantam telak tubuh Cakar Garuda, sehingga mengeluh tertahan. Tubuhnya terpental kembali ke belakang bagai diterjang angin ribut. Dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah segar. Pukulan jarak jauh Darba memang mengandung tenaga dalam yang amat tinggi. Brukek, diiringi suara berdebuk keras, tubuh wakil ketua perguruan Garuda Emas ini jatuh di tanah. Beberapa saat lamanya dia menggelepar-gelepar di tanah, kemudian akhirnya diam tidak bergerak lagi. Arya Buana terpaku sesaat, tapi tak lama kemudian amarahnya melonjak. Hiya, sambil berteriak melengking nyaring memekakkan telinga, Dewa Arak menerjang Darba. Wut, ketika guci Dewa Arak terayun deras ke arah kepala Darba, pemuda berbaju coklat itu menarik kepalanya ke belakang tanpa menarik kakinya. Wus, guci itu meluncur deras beberapa rambut di depan wajah Darba. Begitu kerasnya tenaga yang terkandung dalam serangan itu,
sehingga rambut berikut seluruh pakaian Darba berkibar keras. Dan cepat-cepat pemuda berbaju coklat itu memberi serangan balasan yang tidak kalah berbahayanya. Wood, cepat bagai kilat kakinya melesat ke arah dada Dewa Arak. Sadar akan bahaya besar yang mengancam, Arya segera menangkis serangan itu dengan tangan kirinya disertai tetakan ke bawah. Takek, tubuh Darba melintir. Memang bila dibanding Dewa Arak, posisi pemuda berbaju coklat itu lebih tidak menguntungkan. Namun demikian, berkat kelihayannya, Darba dapat segera memperbaiki posisinya. Bahkan kembali menerjang lawan dengan serangan-serangan dahsyat. Pertarungan sengit pun kembali berlangsung. Dalam hal ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam, memang tingkat keduanya berimbang. Itulah sebabnya sampai sekian lamanya pertarungan itu berlangsung kembali, tetap belum nampak tanda-tanda siapa yang akan terdesak. Memasuki jurus ke-150, mulai tampak kalau Dewa Arak berhasil mendesak lawan. Ki Gering Langit memang menciptakan ilmu, belalang sakti, khusus untuk menangkal ilmu-ilmu yang telah dibawa lari pelayan-pelayannya. Maka tidaklah aneh jika memasuki jurus ke-150, Darba mulai terdesak. Sepasang kapak perak mengkilat di tangannya, kini gerakannya sudah mulai terlambat, tidak lagi malang melintang seperti sebelumnya. Dua senjata itu lebih banyak dipakai untuk melindungi setiap serangan yang datang. Hanya sekali-sekali saja sepasang kapak perak itu meluruk ke arah Arya. Itu pun tidak sedahsyat seperti sebelumnya. Sebaliknya serangan Dewa Arak semakin dahsyat, bertubi-tubi bagaikan hujan. Dengan jurus 8 langkah belalang, dan jurus belalang mabuknya, Arya terus melakukan desakan. Sampai pada suatu saat, Hiat, Wood, Darba kembali berteriak seraya melancarkan serangan dahsyat pada suatu kesempatan baik. Kedua kapak perak dibabatkannya ke arah leher dan kepala lawan. Tapi untuk yang kesekian kalinya, dengan mempergunakan jurus 8 langkah belalang, Arya berusaha menghindarinya. Langkahnya terhuyung-huyung seperti biasa untuk mengelak dari ancaman kedua kapak perak itu. Dan tahu-tahu tubuh Arya telah berada di belakang Darba. Sebelum pemuda berbaju coklat itu sadar, Arya sudah mengayunkan guci araknya. Wood, dengan deras guci itu melayang ke arah kepala Darba. Murid Ki Jatayu ini terperanjat kaget. Maka sedapat-dapatnya dirundukkan kepalanya untuk menghindari sambaran guci lawan. Wus, usaha untung-untungannya berhasil juga. Guci itu lewat di atas kepalanya. Tapi, Arya tidak tinggal diam. Segera dilancarkan serangan susulan. Bukek, huakek, telak sekali pukulan tangan kiri Dewa Arak mendarat di punggung Darba. Keras bukan main, sehingga tubuh pemuda itu terjerembab ke depan. Cairan merah kental terlontar keluar dari mulutnya. Jelas pemuda berbaju coklat itu terluka dalam. Namun kekuatan tubuh murid Ki Jatayu ini memang patut dipuji. Sekalipun sudah terluka parah, dan posisinya tidak memungkinkan, dia masih berusaha menghambat serangan susulan lawan. Seketika disabetkan kedua kapaknya ke belakang. Wood, begitu serangan Darba lewat, kaki kanan Dewa Arak mencuat ke depan. Bukek, huk, Darba mengeluh pendek. Tendangan itu telak mendarat di perutnya, dan kapak peraknya pun terlepas dari genggaman. Babatan kedua kapak itu hanya mengenai tempat kosong, karena Dewa Arak memang belum mengirimkan serangan susulan. Baru begitu serangan kedua kapak itu lewat, kaki kanan Dewa Arak mencuat ke depan. Bukek, huk, Darba mengeluh pendek. Untuk yang kedua kalinya serangan Arya mengenai sasarannya. Tendangan itu telak mendarat di perut lawan. Tubuh pemuda itu terbungkuk, dan kapak peraknya terlepas dari genggaman. Mulutnya meringis menahan rasa sakit dan mual pada perutnya. Darah segar pun menetes dari sela-sela bibirnya. Dan belum lagi pemuda berbaju coklat itu memperbaiki posisinya, kembali tangan Arya berkelebat. Wood, prak, terdengar suara berderak keras, ketika guci pusaka di tangan Arya membentur kepala pemuda baju coklat itu. Darba mengeluh tertahan, kemudian ambruk ke tanah. Pemuda itu tidak akan pernah bangkit lagi selama-lamanya. Arya Buana memandangi tubuh yang terbujur di tanah itu sebentar, kemudian beralih ke tubuh Cakar Garuda, dan belasan sosok tubuh anak buah Darba yang terbujur di tanah. Dan kini kembali tatapannya beralih pada tubuh Darba. Sebentar kemudian pemuda berambut putih keperakan ini menengadahkan kepalanya, menatap langit. Kakek, ibu, tenanglah kalian di dalam kubur. Setelah berkata demikian, tubuh Dewa Arak melesat meninggalkan tempat itu. Tidak ada lagi kebisingan dan hiruk-pikuk pertarungan. Di tempat itu kini hanya ada keheningan dan kesenyapan, setelah tubuh Arya Buana alias si Dewa Arak lenyap di telan jalan. Seorang pemuda berwajah jantan,
dan berambut putih keperakan tampak terduduk di atas sebuah batu besar yang lebar dan datar di puncak Bukit Gading. Kepalanya tertunduk sepertinya ada beban berat yang tengah menekan batinnya. Pemuda yang memang adalah Arya Buana, tengah merenung seperti ada yang menggayuti pikirannya. Dan itu bisa ditebak permasalahannya. Pertama dengan Melati, dan kedua dengan dua orang saingan gurunya yang mengajaknya bertarung. Sepanjang perjalanan menuju tempat ini, Arya tak lupa menanyakan kepada setiap orang tentang seorang gadis cantik berpakaian putih atau seorang pemuda tampan berpakaian hitam. Tapi sampai sekian jauh, keterangan ini tidak didapatkan. Sampai akhirnya dia tiba di tempat ini. Hah, pemuda berpakaian ungu itu mendesah. Kepala Arya mendongak, menatap bulan bulat berwarna kuning keemasan yang nampak di langit. Malam ini memang bulan purnama, malam yang dijanjikan kelabang hijau. Memang, di tempat inilah kakek gundul berkulit kehijauan itu menjanjikan pertarungan dengan Dewa Arak. Hai, tiba-tiba terdengar suara tawa mengikik. Arya Buana yang tengah menikmati indahnya purnama bergegas memalingkan kepalanya. Tanpa melihat pun sebenarnya sudah dapat diduga kalau orang yang mengeluarkan tawa seperti itu pasti Dewi Bulan. Dugaan pemuda ini memang tidak salah. Sekitar 3 tombak di samping kanannya, tampak 2 sosok tubuh yang memang sudah ditunggu-tunggunya. Luar biasa, teriak kelabang hijau. Dewa Arak, rupanya kau ini memang terlalu sombong. Bukankah sudah kukatakan, kalau kami telah terbiasa bertanding berdua? Bukankah kau telah diberikan kebebasan membawa kawan untuk menghadapi kami? Berapapun jumlah kawanmu tak masalah. Tapi rupanya kau ini terlalu berani. Atau kau terlalu sombong, sehingga saran kami sama sekali tidak digubris. Ada banyak alasan yang membuatku tidak dapat memenuhi saranmu itu, Kek. Ucap Arya tenang seraya bangkit dari batu yang didudukinya. Apa itu, Dewa Arak? Tanya Dewi Bulan. Kasar dan ketus suaranya. Pertama, kusadari kalau urusan ini adalah urusan pribadi guruku, kakek ular hitam. Jadi, tidak sepantasnya kalau membawa-bawa orang luar dalam urusan pribadi ini. Dan kedua, sangat sulit mencari orang yang memiliki tingkat kepandaian seperti kakek berdua. Kalau kupaksakan, bukankah hanya akan mencelakakan orang itu? Kelabang hijau manggut-manggut. Bisa ku terima alasanmu, Dewa Arak. Terima kasih, Kek. Jangan terburu-buru berterima kasih, Dewa Arak, sergah Dewi Bulan cepat. Urusan kami denganmu kini tidak hanya satu macam. Arya mengerutkan keningnya. Apa maksudmu, Nek? Tidak usah berpura-pura, Dewa Arak. Bukankah kau yang telah membunuh majikan kami? Membunuh majikan kalian? Aneh. Kalau boleh ku tahu, siapa majikan kalian? Tanya Arya. Kerut pada dahinya pun semakin dalam. Seorang pemuda bersenjata sepasang kapak warna perak mengkilat. Dia majikan kalian? Tanya Dewa Arak. Nada suaranya mengandung keheranan yang besar. Ya, karena begitulah bunyi perjanjian antara kami dengannya, selak kelabang hijau. Kami bertemu dan bertempur. Dengan licik dia memancing kami ke dalam suatu perjanjian. Yaitu, apabila dalam 30 jurus kami tidak berhasil merobohkannya, dia akan menjadi majikan kami. Jadi, terpaksa kami harus membalaskan dendamnya padamu, Dewa Arak. Bagaimana? Bisa dimulai sekarang? Atau kau sengaja ingin mengulur waktu, Dewa Arak? Selak Dewi Bulan keras. Nenek ini memang sudah merasa kurang suka terhadap Arya Buana, karena telah membuatnya terhuyung dalam adu tenaga beberapa waktu yang lalu. Lebih cepat lebih baik, Nek, sambut Dewa Arak. Sadar akan kelihayan kedua orang yang berada di hadapannya itu, pemuda ini segera memindahkan guci ke tangannya. Sebentar kemudian diangkat gucinya ke atas kepala, dan dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan ketika arak itu memasuki tenggorokannya. Di lain saat, tubuh Arya pun mulai terasa hangat dan agak limbung. Dewa Arak menurunkan gucinya kembali. Dan saat itulah nenek berpakaian putih itu melesat ke arahnya. Gerakannya cepat bukan main. Hiya, Dewi Bulan telah merasakan sendiri kelihayan pemuda di hadapannya ini. Maka tanpa sungkan-sungkan lagi digunakan tongkat bulan sabitnya untuk mendesak Dewa Arak. Wut, tongkat berujung bulan sabit itu meluncur cepat ke arah perut Arya. Angin bersiut nyaring mengiringi tibanya serangan itu. Hebat dan cepat bukan main serangan itu. Tapi yang diserangnya kali ini bukanlah tokoh kosong. Seorang tokoh muda yang telah berkali-kali menghadapi lawan yang teramat tangguh. Dan bahkan telah berkali-kali pula terancam serangan berbahaya. Maka menghadapi serangan tongkat berujung bulan sabit itu, pemuda berambut putih keperakan ini tidak menjadi gugup karenanya.
Seperti biasa, dengan gerakan tak lumrah dari jurus 8 langkah belalang, dilakukan serangan itu. Walaupun keadaan mengancam, berkat gerak aneh jurus itu, Dewa Arak malah berbalik mengancam. Sekali mengelak, Dewa Arak telah berada di belakang Dewi Bulan. Tapi sebelum pemuda itu sempat melepaskan serangan, kelabang hijau telah terlebih dulu menyerangnya. Terpaksa Arya mengurungkan niat untuk menyerang Dewi Bulan. Dan dengan cepat pula dilakukannya serangan kakek itu. Dan belum juga sempat membalas, kembali serangan Dewi Bulan telah mengancam. Tentu saja hal ini membuat Dewa Arak kewalahan menghadapi hujan serangan dahsyat yang saling susul. Beberapa gebrak kemudian, ketiga orang ini pun sudah terlibat sebuah pertarungan berat sebelah. Dewa Arak terus-menerus didesak lawannya, tanpa mampu balas menyerang. Untunglah pemuda berambut putih keperakan ini memiliki jurus 8 langkah belalang, yang sangat aneh sehingga dapat mengelakkan serangan yang bagaimanapun sulitnya. Dan berkat jurus inilah Dewa Arak mampu mengelak, sekalipun hujan serangan datang silih berganti bagaikan hujan. Untuk pertama kalinya, Arya harus mengakui betapa beratnya tekanan kedua lawannya ini. Lebih berat ketimbang Darba. Kerjasama kedua orang ini begitu rapi, saling bantu dan saling melindungi. Belasan jurus telah berlalu, dan selama itu, belum ada satupun serangan balasan yang dilancarkan Arya. Serangan silih berganti lawannya membuatnya tidak mempunyai kesempatan balas menyerang. Sampai sekian lamanya, Dewa Arak hanya mampu mengelak dan bertahan. Tempat pertarungan pun tanpa terasa telah bergeser jauh. Hal ini karena Arya terus-menerus bermain mundur. Pernah sesekali, pemuda ini mencoba balas menyerang jurus 8 langkah belalang, tapi akibatnya ia sendiri yang hampir celaka. Karena begitu serangannya hampir dilancarkan, serangan balasan dari lawan-lawannya telah meluncur tiba. Terpaksa Arya pontang-panting menyelamatkan diri. Sementara itu, tanpa sepengetahuan ketiga orang yang tengah bertarung, sepasang mata indah milik seorang wanita cantik berpakaian serba putih, mengamati jalannya pertarungan dari balik semak-semak. Wajahnya yang cantik menyiratkan perasaan cemas yang dalam. Beberapa kali terlihat kedua tangannya mengepal, pertanda hatinya tengah dilanda perasaan tegang. 45 jurus telah berlalu, dan kedudukan Arya pun semakin terjepit. Hingga akhirnya pada jurus ke-51, serangan tombak bulan sabit milik Dewi Bulan meluncur deras mengancam dadanya. Maka Dewa Arak memutuskan untuk menangkisnya. Klang, huk, tubuh Dewa Arak terjengkang ke belakang beberapa tombak jauhnya. Selintas tadi terlihat kelabang hijau menempelkan kedua tapak tangannya di punggung Dewi Bulan, begitu Arya memapak serangan tusukan tombak berujung bulan sabit. Melihat hal ini Dewa Arak terperanjat. Dia tahu kalau kakek berkepala gundul itu tengah menyalurkan tenaga dalam. Tenaganya disatukan dengan tenaga nenek itu, lalu bersama-sama menghadapi tenaga Arya. Tak pelak lagi, perpaduan dua tenaga dalam dahsyat itu tidak dapat ditahan Dewa Arak. Untung saja beradunya tenaga dalam tadi terjadi secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Sehingga akibatnya tidak terlalu berarti bagi Dewa Arak. Pemuda berpakaian ungu ini hanya merasa sedikit sesak pada dadanya. Ilmu, belalang sakti, memang memiliki keistimewaan dalam hal meringankan tubuh. Gerakan sesulit apapun akan sama seperti gerakan biasa. Sehingga walaupun Arya berada dalam keadaan kritis, dan serangan Dewi Bulan kembali menyambar cepat, dia masih mampu mengelakkannya. Keparat, nenek itu berteriak memaki. Perasaan geramnya kian bergejolak ketika Arya kembali berhasil lolos. Tapi tepat saat serangan Dewi Bulan tiba, serangan kelabang hijau juga menyambar tiba. Arya terperanjat, padahal dia baru saja mengelakkan serangan nenek berpakaian putih. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mengelak ataupun menangkis, karena serangan itu datangnya terlalu cepat. Di saat yang kritis itu, tiba-tiba melesat satu bayangan putih yang dengan kecepatan luar biasa menangkis serangan itu. Plak, tubuh sosok bayangan putih itu terpental balik ke belakang. Sedangkan tubuh kakek gundul berkulit kehijauan terhuyung ke belakang. Tapi manis sekali sosok bayangan putih itu mematahkan daya lontar pada tubuhnya. Kedua kakinya pun hinggap di tanah hampir tanpa suara. Kelabang hijau langsung menggeram. Kakek berkulit kehijauan ini murka bukan kepalang karena menyadari ada orang yang sanggup membuat tubuhnya terhuyung dalam adu tenaga. Apalagi ketika melihat bahwa yang menangkisnya adalah seorang gadis yang masih sangat muda. Siapa kau, Cahayu? Menyingkirlah cepat sebelum aku terpaksa bertindak keras terhadapmu, ancam kelabang hijau. Bagaimanapun juga dia merasa malu untuk bertindak kasar terhadap seorang gadis yang masih begitu muda. Melati,
teriak Arya keras. Ditatapnya gadis yang telah menyelamatkannya penuh rasa rindu. Tapi Melati hanya tersenyum sekilas. Namun hal itu sudah cukup bagi Arya. Kontan semangatnya pun bangkit kembali. Kau hadapi nenek itu, Melati, teriak Arya seraya melompat mendekati kelabang hijau. Tapi tiba-tiba kakek berkepala gundul itu menggoyang-goyangkan tangannya di depan dada. Tunggu, Dewa Arak, cegah kelabang hijau. Mengapa, Kek? Tanya Arya. Tidak ada nada permusuhan dalam suaranya. Dewa Arak tahu, kalau kakek dan nenek ini menyerangnya bukan karena dendam. Urusan ini telah selesai sampai di sini. Heh, Arya tersentak kaget. Mengapa begitu? Kelabang hijau menghela napas. Kami telah bersepakat untuk mengaku kalah padamu jika kau sanggup menghadapi kami selama 50 jurus. Sekaligus menganggap habis semua urusan. Melati tersenyum mengejek. Lalu, mengapa tadi kalian masih menyerang terus? Padahal jelas-jelas pertarungan sudah berlangsung lebih dari 50 jurus. Maaf, kami hilaf. Lalu maksudmu bagaimana, Kek? Selak Dewa Arak yang tidak ingin urusan jadi berlarut-larut. Ya, ternyata kaulah pemenangnya. Kami berdua mengaku kalah. Selamat tinggal, Dewa Arak. Setelah berkata demikian, tubuh kakek berpakaian rompi hijau ini melesat diikuti sesosok bayangan putih. Cepat sekali gerakan kedua bayangan itu. Dalam sekejap saja hanya tinggal 2 buah titik kecil hitam di kejauhan yang kemudian lenyap. Kali ini Arya tidak ingin kecolongan lagi. Begitu kelabang hijau dan Dewi Bulan melesat dari situ, buru-buru dialihkan perhatiannya ke arah Melati. Dan begitu dilihatnya gadis itu hendak melesat kabur kembali, segera Dewa Arak melompat menghadang. Kini mereka berhadapan dalam jarak 2 tombak. Melati, tegur Dewa Arak. Suaranya terdengar gemetar. Gadis yang dulu terkenal berjuluk Dewi Penyebar Maut ini tidak menjawab, dan hanya berdiri diam. Kepalanya pun ditundukkan dalam-dalam. Memang sejak mengenal pemuda di hadapannya ini, sifatnya telah benar-benar berubah. Hampir tidak pernah lagi gadis itu menurunkan tangan maut pada lawannya, kalau tidak terpaksa sekali. Melati, sapa Arya lagi. Dilangkahkan kakinya mendekati gadis yang masih tetap diam tidak bergeming. Aku ingin minta maaf atas semua kesalahanku padamu. Maukah kau memaafkan? Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut gadis itu. Dewa Arak diam menunggu sabar. Akhirnya setelah beberapa saat lamanya, kepala gadis itu terangguk pelan. Ah, terima kasih, Melati. Sudah kuduga, kau pasti gadis yang baik. Enggege, maukah kau melakukan perjalanan bersamaku lagi, seperti beberapa waktu yang lalu? Beberapa saat lamanya suasana menjadi hening, begitu Arya menghentikan ucapannya. Untuk apa? Akhirnya keluar juga suara dari mulut gadis itu. Aku ingin menemui gurumu. Melati tersentak. Menemui guruku? Ya, guruku, Ki Gering Langit telah menugaskan agar aku mengambil kembali kitab-kitab yang dulu. Maaf, telah dicuri gurumu. Oh, ya, siapakah gurumu? Ki Julaga, atau Ki Jatayu? Ki Julaga, bagaimana, Melati? Desak Dewa Arak. Perasaan tegang melanda hatinya. Hanya tinggal gadis di hadapannya inilah yang dapat menunjukkan tempat tinggal orang-orang yang telah membawa lari kitab-kitab pusaka gurunya. Kalau Melati menolak, sia-sialah usaha yang selama ini dilakukannya. Aku bersedia, ucap Melati. Guruku memang sudah lama ingin mengembalikan kitab-kitab itu. Beliau merasa bersalah telah mencurinya, dan sudah lama berniat ingin mengembalikannya. Syukur kalau kau berniat mengambilnya. Kang, Arya tersenyum simpul. Geli juga hatinya melihat gadis itu ragu-ragu memanggilnya. Panggillah aku seperti Gumala memanggilku. Melati tersenyum. Arya pun tersenyum. Hati Dewa Arak diam-diam agak heran. Mengapa kini alam jadi terasa lebih indah dan berseri-seri? Pohon-pohon, batu-batu, rembulan di langit, sepertinya semua ikut tersenyum bersamanya. Cinta Sang Pendekar, Jilid 8. Di sanalah selama ini guruku tinggal, Kang Arya, jelas Melati. Tangannya menunjuk pada sebuah gua yang cukup besar dan kelihatan gelap menghitam di kejauhan. Dewa Arak menatap suasana di sekitarnya. Harus diakui kalau tanpa bantuan Melati, tidak mungkin baginya dapat menemukan tempat tinggal Ki Julaga. Tempat kakek itu begitu tersembunyi, terletak di sebuah gua yang terdapat di lereng bukit yang sukar didaki. Berkat ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi, tidak sulit bagi mereka untuk mencapai gua. Dalam beberapa kali lompatan saja, Melati dan Dewa Arak telah berada di mulut gua. Tapi tiba-tiba Melati tersentak kaget, karena mendengar suara orang bertengkar dari dalam gua.
Bergegas gadis itu berkelebat memasuki gua itu, diikuti Arya yang sama sekali tidak tahu menahu. Diam-diam Dewa Arak kaget juga ketika mengetahui bagian dalam gua ini ternyata luas sekali. Sekejap kemudian Arya melihat Melati tengah menatap cemas pada dua orang kakek yang tengah berhadapan. Yang seorang bertubuh kecil kurus dan kelihatan sudah tua sekali. Rambut, kumis, alis, dan jenggotnya telah putih semua. Bahkan jenggot itu panjang sampai ke dada. Entah berapa usia kakek ini. Sedangkan yang seorang lagi juga kurus. Hanya saja tubuhnya tidak kecil, melainkan agak tinggi. Kumisnya hanya beberapa lembar dan panjang menjuntai melewati mulut. Matanya sipit memancarkan kelicikan. Yang mana gurumu? Tanya Dewa Arak lirih. Melati menoleh. Yang kecil, kau harus serahkan padaku, Kakang Julaga. Kembali terdengar suara si tinggi kurus. Nada suaranya penuh ancaman. Tidak, sekali ku katakan tidak, selamanya tidak, Adi Jatayu. Kitab itu dan kitab lainnya akan ku kembalikan kepada yang berhak, bantah si kecil kurus. Kau bodoh, Kakang. Tidak. Justru aku bodoh kalau sampai terkena bujukanmu lagi seperti dulu. Kalau begitu terpaksa akan kugunakan kekerasan, teriak Ki Jatayu. Silakan, aku tidak akan melawan, dan kau boleh membunuhku. Tapi, jangan harap akan dapat mendapatkan kitab-kitab yang bukan hakmu itu, tegas dan jelas kata-kata Ki Julaga. Ki Jatayu menggeram, sepasang matanya yang sipit seperti memancarkan api ketika menatap wajah guru Melati itu. Kalau begitu, kau harus kukirim ke neraka. Setelah berkata demikian, Ki Jatayu melompat menerjang. Cepat bukan main gerakannya. Baik Dewa Arak maupun Melati sama-sama terkesima melihat kecepatan gerak yang belum pernah mereka saksikan selama ini. Ki Jatayu menyerang Ki Julaga dengan tusukan-tusukan jari tangan terbuka lurus. Decit angin tajam membuat Dewa Arak dan Melati mengernyitkan alisnya. Suara itu membuat telinga mereka sakit. Tangan pedang, desis Dewa Arak dan Melati bersamaan. Dan dapat dibayangkan betapa kagetnya hati mereka ketika melihat kakek kecil kurus itu sama sekali tidak bergerak menangkis atau melawan serangan Ki Jatayu. Kakek, Melati menjerit pilu. Sementara itu, Dewa Arak sendiri sudah melompat cepat, mencoba menghambat serangan Ki Jatayu dengan sebuah serangan ke arah pelipis. Sadar kalau kakek ini memiliki kepandaian yang sukar dibayangkan, Dewa Arak mengerahkan seluruh tenaganya. Ki Julaga yang semula sudah pasrah tidak berusaha menahan atau menangkis serangan itu, tersentak ketika mendengar jeritan. Dikenali betul, siapa pemilik suara itu? Suara Melati, murid yang amat disayanginya. Sekelebat benaknya bekerja keras. Kalau dirinya mati, siapa yang akan melindungi gadis itu dari Ki Julaga yang diketahuinya pasti berwatak telengas. Selintasan pikiran itulah yang membuatnya merubah keputusan. Segera diulurkan tangannya untuk menangkis serangan Ki Jatayu. Tapi secara tiba-tiba Ki Jatayu menarik pulang serangannya. Dan dengan kecepatan yang sukar dilihat mata biasa, kakek bermata sipit ini menggerakkan tangannya ke belakang, menangkis serangan Dewa Arak. Plak, tubuh Dewa Arak terpental ke belakang. Dirasakan sekujur tangannya sakit-sakit, dadanya pun terasa sesak bukan main. Brukek. Dengan deras dan keras punggung pemuda itu menghantam dinding gua sampai tergetar karena kerasnya benturan. Kakang, Melati berteriak kaget. Secepat kilat tubuhnya melesat ke arah Dewa Arak. Dengan perasaan cemas yang tergambar di wajah, didekatinya tubuh pemuda berambut putih keperakan itu. Lega hatinya ketika pemuda itu bangkit, tak nampak ada tanda-tanda terluka. Siapa kau, anak muda? Menyingkirlah cepat sebelum kesabaranku hilang, bentak Ki Jatayu. Diam-diam kakek ini kaget bukan main. Menurut perkiraannya, paling tidak tangan pemuda itu patah-patah ketika membentur tangannya tadi. Ki Jatayu, ujar Dewa Arak. Guruku, Ki Gering Langit telah menugaskanku untuk mencari dan meminta kembali kitab-kitab yang telah kau larikan itu. Wajah Ki Jatayu dan Ki Julaga berubah pucat. Hati kedua kakek ini dilanda rasa kaget yang amat sangat. Tapi, hanya sesaat saja kekagetan itu melanda hati kakek tinggi kurus ini. Di lain saat, wajah itu memerah. Sepasang matanya berkilat penuh kemarahan. Jadi, kau rupanya orang yang telah membunuh muridku? Heh, tanya Ki Jatayu. Keras dan kasar suaranya. Memang telah didengar berita tentang tewasnya murid kesayangannya di tangan Arya Buana alias Dewa Arak. Benar, karena dia telah membunuh guru dan ibuku. Lagi pula, muridmu memang sudah sepantasnya dilenyapkan dari muka bumi, tegas Dewa Arak. Keparat, maki Ki Jatayu. Kau harus mati di tanganku, Dewa Arak.
Dewa Arak sadar kalau lawan yang kini dihadapinya adalah seorang yang sangat sakti. Dugaan Arya Buana tepat sekali. Tenaga dalam yang dimiliki kakek ini telah mencapai tingkatan yang sukar untuk dibayangkannya. Maka, tanpa ragu-ragu lagi diraihnya guci arak yang terikat di punggungnya. Sebentar saja guci itu sudah berada di atas kepalanya. Dan, gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak itu memasuki tenggorokannya. Sesaat kemudian tubuh pemuda itu pun limbung. Ki Jatayu dan juga Ki Julaga mengerutkan alisnya. Ilmu apakah yang akan dikeluarkan pemuda ini? Haat, sambil berteriak melengking nyaring, Dewa Arak mengayunkan guci di tangannya. Wut, guci itu menyambar dahsyat ke arah kepala Ki Jatayu. Angin menderu begitu keras menandakan tingginya tenaga yang terkandung dalam ayunan guci itu. Tapi kakek tinggi kurus itu hanya mendengus. Tanpa bergeming sedikit pun, diangkat tangan kirinya untuk melindungi kepala. Dukek, tak pelak lagi guci perak itu membentur tangan kiri Ki Jatayu. Akibatnya tangan kakek itu tergetar hebat. Tapi tidak demikian halnya Dewa Arak. Tubuhnya terpelanting bagai diseruduk kerbau. Sekujur tangannya terasa sakit bukan main. Dadanya pun kontan sesak. Tapi berkat keistimewaan ilmu, belalang sakti, tidak sulit bagi Arya untuk segera memperbaiki posisinya. Benturan yang kedua kali ini menyadarkan Dewa Arak bahwa tidak selayaknya melawan kekerasan kakek itu dengan kekerasan pula. Sudah dibuktikan sendiri kekuatan tenaga dalam kakek itu yang luar biasa. Mengadu tenaga dengan kakek itu sama saja mencari penyakit. Kalau saja kakek itu mendesak dan memojokkan mengadu tenaga dalam secara langsung, ia mungkin sudah tewas. Ah, Melati terperanjat. Segera saja dia bergerak hendak membantu pemuda yang dicintainya. Tapi, baru saja kakinya melangkah, sebuah tangan telah menyentuh pergelangan tangannya. Gadis berpakaian serba putih ini menoleh. Ternyata Ki Julaga yang menyentuh pergelangan tangannya. Biarkan pemuda itu melaksanakan pesan gurunya. Kurasa Ki Gering Langit tidak akan sembarangan memberi tugas, kalau tidak diyakininya muridnya itu akan mampu. Lihat saja dulu, tapi, Kek, Melati mencoba membantah. Tenanglah, Melati, bujuk kakek kecil kurus itu. Terpaksa Melati tidak membantah lagi. Pandangan matanya dialihkan kembali ke arah pertarungan. Walaupun gurunya telah menyuruhnya bersikap tenang, tetap saja gadis itu tidak mampu. Perasaan cemas akan keselamatan Dewa Arak tetap saja melanda. Apalagi pemuda itu sangat dicintainya. Sementara Arya kini merubah siasatnya. Dia sadar kalau dalam hal tenaga dalam, bukanlah tandingan kakek itu. Dan kalau memaksa bertarung seperti itu, adalah suatu perbuatan bodoh. Orang setua seperti Ki Jatayu, apalagi jika lama tidak berlatih, tentu otot-ototnya agak kaku. Apalagi, kelihatannya kondisi tubuh Ki Jatayu sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung lama. Maka Dewa Arak kini memaksa diri untuk tidak menyerang. Dibiarkan saja Ki Jatayu yang telah dikuasai amarahnya terus menyerangnya kalang kabut. Sementara Dewa Arak terus mengelakkan setiap serangan itu dengan jurus 8 langkah belalang. Hiya, Ki Jatayu berteriak nyaring. Jari-jari kedua tangannya terbuka lurus melakukan tusukan-tusukan bertubi-tubi ke arah leher, ulu hati, dan pusar. Cepat luar biasa gerakannya. Angin berdecit nyaring, seperti ada puluhan ekor tikus yang mencicit berbarengan. Tapi lagi-lagi dengan jurus 8 langkah belalang, Dewa Arak dapat mengelakkan serangan itu. Meskipun serangan itu berhasil dielakkan, tapi tak urung sekujur pakaian Arya telah compang camping tersayat-sayat di sana-sini, akibat terkena angin serangan tangan Ki Jatayu. Memang kakek tinggi kurus ini menggunakan ilmu tangan pedang dalam menghadapi Dewa Arak. Ki Jatayu menggeram keras, murka bukan kepalang. Masalahnya, semua serangannya tidak ada yang mengenai sasaran. Padahal pertarungan telah berlangsung lebih dari 100 jurus. Dan selama itu, Arya hanya mengelak dan menghindar. Sesekali menyerang, tapi lekas ditarik kembali begitu melihat kakek itu hendak menangkisnya. Kemarahan membuat Ki Jatayu kian memperhebat serangannya. Ruangan dalam gua itu sampai bergetar hebat akibat angin pukulan yang salah sasaran dari kakek ini. Tak terasa 50 jurus kembali telah berlalu. Dan selama itu, tetap saja belum ada satupun serangan kakek tinggi kurus ini yang mengenai sasaran. Hal ini membuat kemarahan Ki Jatayu kian berkobar. Amarah, membuat napasnya kian cepat memburu. Kakek ini memang sudah merasa lelah bukan main. Sebetulnya kalau saja Ki Jatayu tidak terlalu bernafsu, tidak akan selelah itu. Tapi, karena bertarung diiringi amarah yang meluap-luap, kelelahan lebih cepat datang. Grur,
Tiba-tiba saja kakek itu menggeram, disertai pengerahan seluruh tenaga dalamnya. Ki Jatayu memang bermaksud merubuhkan Dewa Arak melalui serangan suara, seperti seekor harimau yang mengaum untuk melumpuhkan mangsanya. Akibatnya memang hebat sekali. Tubuh Melati sendiri sampai terhuyung akan jatuh. Padahal bukan dirinya yang diserang. Apalagi Dewa Arak yang menerima serangan itu secara langsung. Wajah Dewa Arak memucat. Kedua kakinya mendadak lemas secara tiba-tiba. Tanpa dapat ditahan lagi, tubuhnya pun ambruk ke tanah. Dan saat itulah Ki Jatayu melompat menerkam. Kedua tangannya mengembang, dengan jari-jari membentuk cakar. Serangan itu mengingatkan orang akan serangan seekor harimau pada mangsa yang telah tidak berdaya lagi. Wut, angin menderu dahsyat, seolah-olah di tempat itu terjadi badai. Ah, Melati menjerit melihat bahaya maut mengancam Dewa Arak. Ki Julaga berdehem untuk menutupi keterkejutan hatinya. Disadari kalau dia tidak mungkin dapat menolong murid Ki Gering Langit ini. Serangan itu datang tiba-tiba sekali, sementara jaraknya dari pemuda berambut putih keperakan itu cukup jauh. Arya memang terperanjat bukan main melihat serangan itu. Tapi, sebenarnya pemuda ini tidak gugup. Ilmu, belalang sakti, memang memiliki banyak keistimewaan. Dalam posisi sesulit apapun dia dapat bergerak dan melompat. Di samping itu, dari keadaan lemah tak bertenaga, mendadak akan menjadi kokoh kuat dan mantap penuh tenaga. Maka walaupun menurut perkiraan serangan itu tidak akan dapat dilakukan, tapi Arya masih mampu mengelak. Tubuhnya melenting ke atas. Brakek, lantai gua hancur berantakan ketika kedua tangan Ki Jatayu menghantamnya. Di saat itulah, Dewa Arak yang tadi melenting tepat di atas tubuh Ki Jatayu, mengayunkan gucinya. Dikerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki dalam serangan ini. Wus, prak, Ki Jatayu menjerit keras. Memang, tanpa ampun lagi, guci itu telak sekali menghantam kepala Ki Jatayu. Kakek ini memang sudah terlalu lelah sehingga tak mampu mengelak. Apalagi kedua tangannya masih terhunjam dalam di tanah. Terdengar suara keras berderak, disusul ambruknya tubuh itu di tanah. Beberapa saat lamanya tubuh itu menggelepar-gelepar sebelum akhirnya diam tak bergerak lagi. Hup, ringan tanpa suara, kedua kaki Arya hinggap di tanah. Belum juga pemuda berambut putih keperakan ini berbuat sesuatu, terdengar seruan gembira disusul melesatnya sesosok bayangan putih menghampirinya. Kakang, Dewa Arak mengembangkan lengannya. Langsung didekapnya tubuh Melati erat-erat, begitu tubuh gadis berpakaian putih itu telah berada di dalam pelukannya. Sesaat lamanya mereka saling berpelukan erat seperti melupakan ada orang lain di situ. Pelukan keduanya baru mengendur ketika terdengar suara mendehem. Rupanya saking gembira, keduanya lupa pada Ki Julaga. Ah, hampir aku putus asa melihat keadaanmu itu, Kang Arya. Kau, hebat sekali, puji Melati dengan wajah memerah. Perlahan namun pasti dilepaskan pelukannya. Rasa gembiranya melihat pemuda itu selamat dari bahaya maut, sungguh membuatnya lupa. Dan kini begitu teringat, timbullah rasa malunya. Apalagi di situ ada Ki Julaga, gurunya. Dewa Arak pun melepaskan pelukannya. Kau hebat, anak muda, puji Ki Julaga sambil melangkah mendekat. Seketika wajah Dewa Arak memerah. Ah, kakek membuat aku malu saja. Apalah artinya kepandaian yang kumiliki bila dibandingkan dengan kepandaian kakek. Kakek kecil kurus ini hanya tersenyum. Perasaan kagum timbul dalam hatinya, melihat sikap rendah hati yang ditunjukkan pemuda itu. Siapa namamu, anak muda? Arya, Kek, jawab Dewa Arak sopan. Dari Melati, Dewa Arak telah tahu kalau kakek di hadapannya ini sudah lama ingin mengembalikan kitab-kitab Ki Gering Langit. Maka Arya memutuskan untuk tidak memerangi kakek ini. Apalagi dari pembicaraan yang tadi didengarnya, diketahui kalau kakek ini telah sadar dari kekeliruannya. Julukannya Dewa Arak, Kek, selak Melati penuh rasa bangga. Ki Julaga hanya manggut-manggut. Tentu saja dia tidak pernah mendengar julukan itu, karena selama ini bersembunyi di guanya. Oh ya, Arya, semua kitab-kitab yang kau cari, kebetulan ada di sini. Ki Jatayu telah membawa kitab-kitab yang telah dicurinya kemari. Maksudnya, ingin ditukarkan dengan kitab-kitab yang ada di sini. Setelah berkata demikian, kakek ini lalu memberi semua kitab-kitab Ki Gering Langit yang telah dicuri, dan diserahkan pada Dewa Arak. Inilah semua kitab-kitab itu, Arya, ucap Ki Julaga. Dewa Arak menerima kitab-kitab itu. Diperhatikan sejenak satu persatu. Lalu diambilnya satu dari sekian banyak kitab.
Sebuah kitab yang sangat tipis dan pada sampulnya bertuliskan huruf-huruf yang berbunyi, jurus membakar matahari. Jurus sakti yang dipersiapkan khusus untuk tenaga dalam inti matahari yang telah dimiliki Arya. Kemudian kitab-kitab yang lainnya dikembalikan kepada kakek itu kembali. "Heh, mengapa, Arya?" tanya kakek itu heran. Melati pun kaget. Semula memang aku berniat mengambilnya untuk dikembalikan ke tempat semula. Tapi karena kini kakek telah menyadari kesalahan kakek, kuputuskan untuk meninggalkan semua itu pada kakek. Di tangan kakek kitab-kitab itu akan aman. Tak mungkin kalau harus kubawa sekian banyak kitab dalam pengembaraanku, jelas Arya. Ki Julaga manggut-manggut mengerti. "Kalau begitu, aku mohon diri, Kek, pamit Arya. Banyak orang yang masih membutuhkan pertolonganku." "Aku ikut," teriak Melati. "Boleh, Kek?" tanya gadis itu sambil memandang penuh harap pada Ki Julaga. Ki Julaga termenung sejenak. Kemudian perlahan-lahan kepalanya menggeleng. "Kenapa, Kek?" tanya Melati. Rasa kecewa yang amat sangat membayang pada wajahnya. "Kau baru saja datang, dan rasa rinduku padamu belum juga hilang. Masa sudah akan pergi lagi? Tinggallah di sini sekitar sepekan, agar kerinduanku padamu terobati." "Tapi, Kek," benar kata kakek, Melati, Dewa Arak memberi dukungan. "Setelah kerinduan kakek padamu terobati, kau bisa menyusulku. Tidak sulit kan mencari jejakku?" Melati pun terdiam. Ucapan Arya menyadarkan dirinya untuk tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Waktu untuknya dan untuk Dewa Arak masih sangat panjang. Tapi, bagi Ki Julaga, kapan lagi dapat membalas budi kakek kecil kurus ini selama ini kalau tidak sekarang? "Pergilah, Melati. Kakek tadi hanya bergurau saja," ucap kakek kecil kurus itu ketika muridnya termenung. Sesak dada gadis berpakaian serba putih ini karena rasa haru yang mendalam. Melati tahu kalau ucapan gurunya ini tidak sesuai dengan isi hati kakek itu sendiri. Kakek itu terlalu menyayanginya dan tidak ingin membuatnya bersedih. "Kakek!" Melati berlari ke arah Ki Julaga. Kakek itu pun mengembangkan lengan dan memeluk tubuh gadis itu. Di belai-belainya rambut gadis itu penuh kasih sayang. Tanpa dapat ditahan sebutir air bening menggulir dari sepasang matanya. Namun gadis itu bergegas menghapusnya. "Melati ingin tinggal dan menemani kakek," ucap Melati terputus-putus. Air mata gadis ini pun tumpah tanpa dapat ditahannya lagi. "Tidak usah memaksakan diri, Melati. Pergilah, sungguh, kakek tidak apa-apa." "Tidak, Kek, Melati ingin tinggal bersama kakek," tegas kata-kata gadis itu. Dewa Arak tersenyum. Ada rasa keharuan yang mendalam di hatinya melihat adegan yang mengharukan itu. Tapi Dewa Arak tidak ingin mengusik mereka. Diguratkan jarinya pada dinding gua. "Melati, aku pergi dulu. Jika kau sudah merasa cukup menemani kakek, carilah aku. Ingat, aku selalu menyayangimu." Arya, Dewa Arak melangkah perlahan meninggalkan gua itu. Ada keharuan yang amat sangat menyelubungi hati melihat adegan pertemuan yang baru saja disaksikannya. Dia sadar, Melati bukan miliknya sendiri. Lambat tapi pasti, sosok tubuh Arya kian mengecil dan mengecil. Hingga akhirnya lenyap di kejauhan. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan Dewa Arak. Tugasnya selaku seorang pendekar.